Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Dengar. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kehadiran hadirin yang telah hadir tepat waktu. Eh, Pada episode kali ini, mari kita menyimak kajian dengan topiknya di suku Quraisy. Kepada Bapak Abdul, kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Masih di kantor ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, saat ini kita baru saja mendengar adzan salat Isya. Jadi beberapa orang peserta mungkin akan melaksanakan salat Isya terlebih dahulu sebelum bergabung dalam pengajian ini. Ya, tentu saja yang terlambat tidak masalah karena dapat menyaksikan dalam tayangan YouTube ya, Masjid Baitur Rahman. Selamat datang Om Hendro. Wah, alhamdulillah. Dalam kesempatan di petang hari ini saya akan menyampaikan tentang perpecahan di tengah keluarga Quraisy sehubungan dengan dakwahnya Rasulullah. Di tengah keluarga ya, itu ada yang beriman, ada yang tidak, dan pada waktu itu keimanan seorang itu bisa dianggap mengganggu, ada juga yang tidak, ada juga orang yang belum beriman bersikap toleran terhadap anggota keluarganya yang sudah beriman, tapi ada juga yang mempersekusi orang-orang yang sudah beriman. Ya, kita dengar ya, ada bapak yang kemudian memukul anaknya yang sudah beriman, ya, kemudian juga ada anak yang kabur ya karena ingin ikut hijrah bersama Rasulullah. Nah, betapa pedihnya perasaan keluarga-keluarga itu. Tapi itulah yang harus dilalui ketika Rasulullah sedang pada tahun-tahun pertama melaksanakan dakwah, ya, bahwa umat Islam memang jumlahnya masih kecil sehingga mereka selalu dibully, ya, tidak mempunyai kekuatan, tidak punya uang, ya, untuk mendapatkan pelajaran dari Rasulullah. Mereka sembunyi-sembunyi, ya. Mereka melakukannya di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam. Nah, maka pelatihan ya seperti di Muhammadiyah, pelatihan perkaderan itu disebut dengan Darul Arqam, karena dulu Rasulullah juga mengajar para anak-anak muda, para sahabat yang tertarik kepada ajarannya itu di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam, ya, Darul Arqam. Karena rumahnya itu letaknya itu agak tersembunyi di atas bukit, dekat bukit Sofa, dan orang-orang Mekah itu agak kesulitan untuk memantau siapa saja orang yang keluar masuk ke rumah tersebut. Jadi cukup aman rumah Arqam itu. Nah, izinkan saya untuk share screen, ya. Oke, baik. Nah, sudah kelihatan ya.
Ya. Nah, kita sampaikan di sini bahwa Quraisy adalah suku yang paling berpengaruh di Mekah karena mereka itu mengatur pelayanan jemaah haji dan para peziarah yang datang ke Ka'bah. Oh, mohon maaf ini salah ketik ya. Jadi karena adanya Ka'bah itulah maka Quraisy ini menjadi dihormati karena mereka menjaga kesucian Ka'bah ya. Apalagi dengan adanya sumur Zam-Zam yang airnya tidak pernah kering dan itu bisa digunakan untuk menjamu para jemaah haji yang datang setiap tahun untuk melakukan ibadah haji atau para peziarah yang datang sewaktu-waktu untuk melaksanakan tawaf dan sa'i untuk berumrah yang itu merupakan ajaran sejak Nabi Ibrahim. Walaupun kemudian orang-orang Khuza'ah, orang-orang Jurhum, orang-orang Khuza'ah, kemudian setelah itu orang Quraisy banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap Ka'bah. Ka'bah, di sekitar Ka'bah diberi berhala-berhala, patung-patung yang mereka menyembah patung-patung tersebut walaupun mereka mengatakan bahwa berhala-berhala itu adalah untuk mendekatkan hati mereka kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa mereka menyembah Allah, tapi berhala-berhala ini adalah hanya untuk liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi agar hati mereka itu merasa dekat kepada Allah. Tapi tentu saja mereka tetap menganggap bahwa berhala itu memiliki sakralitas, ada sesuatu yang sakral pada berhala-berhala itu, dan itulah yang menjurus kepada kemusyrikan. Nah, dalam suku Quraisy sendiri itu banyak keluarga, ya, ada cabang-cabang keluarga. Tentu saja ketika seseorang punya anak, anaknya banyak, ya, kemudian melakukan perkawinan, kemudian bertambah lagi, tentu saja mereka itu kemudian menjadi pimpinan sebuah keluarga tertentu. Kan? Jadi ya pada awalnya dari Qusay ini adalah tokoh Quraisy yang pertama. Kemudian Qusay ini punya anak ya yang bernama Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak yang bernama Hashim. Abdul Manaf, Abdul Dar, kemudian juga yang lain lagi Abdul Uzza. Nah, kemudian Abdul Manaf punya anak banyak, ada Hashim, ada Muttalib, ada Umayyah. Nah, semuanya itu kemudian punya anak juga. Jadi mereka kemudian membangun sebuah perkampungan sendiri, ya, rumah besar, gitu kan, yang kemudian terpisah dari keluarga yang lain. Nah, mereka sesungguhnya terhubung, ya, tetap bersaudara dan menjaga persaudaraan itu dengan pernikahan, ya, saling mengadakan perbesanan. Nah, hubungan baik tetap terjaga dan mereka sebisa mungkin menghindari pertikaian fisik, ya, karena mereka kalau sekedar persaingan dagang, persaingan kekayaan itu adalah suatu hal yang wajar saja. Namun yang dihindarkan itu jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Nah, banyak sekali keluarga-keluarga di Quraisy, tapi yang paling berpengaruh itu adalah Bani Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini, keluarga Abdul Muttalib dihormati karena Abdul Muttalib merupakan seorang pimpinan suku Quraisy, pimpinan Mekah yang dulu menemukan sumur Zam-Zam. Dia adalah pengganti dari Hashim, bapaknya yang meninggal di Gaza, yang wafat di Gaza. Nah, selain Abdul Muttalib, ada Bani Mahzum. Bani Mahzum ini ya masih satu nenek, ya, satu kakek, tunggal putu.
ya, dengan Abdul Muthalib ini. Kemudian ada juga Umayyah. Ya, kemudian ada Amir, Bani Amir. Ini keturunan dari Amir bin Luhai, ya, yang kemudian ya nanti akan bertemu lagi pada waktu tokohnya diantaranya Suhel itu adalah juru runding yang utama. Dia yang melakukan perundingan dari pihak Quraisy, mewakili Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ada juga Bani Adi, ini keluarganya Umar bin Khattab. Ya. Nah, di keluarga Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib sendiri punya 10 anak laki-laki, yang laki-laki ya. Ada Al-Haris, ya. Ini anak yang pertama. Ketika dia punya anak pertama, anak laki-laki Al-Haris ini, kemudian punya anak lagi, laki-laki perempuan. Punya anak lagi perempuan lagi, punya anak lagi perempuan lagi. Nah, ketika dia itu sedang menggali sumur Zam-Zam itu, dia tidak punya anak yang bisa membantunya. Hanya satu orang. Maka kemudian dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah saya anak laki-laki yang banyak. Karena di sana itu punya anak laki-laki itu berarti juga ini memiliki fungsi ekonomi ya. Anak laki-laki ini punya fungsi ekonomi, ya. Kemudian juga punya fungsi keamanan. Karena untuk menjaga keluarga, untuk melakukan peperangan, umpamanya jika ada anggota keluarga yang diganggu, mereka harus angkat senjata. Maka pada siapa lagi kalau bukan pada anak laki-laki ya. Jadi di Arab tradisional itu anak laki-laki itu lebih diharapkan. Nah, kemudian sampai akhirnya kalau anak laki-laki lahir, akikohnya itu 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan ya cukup 1. Ya sepertinya perempuan itu hanya separuh laki-laki. Padahal tidak ya. Ya kita harus bergembira sama ya. Lah apakah yang lahir itu laki-laki atau perempuan sama. Memang Rasulullah mencontohkan seperti itu. Karena pada waktu itu bayi perempuan itu apalagi diakikohi gitu kan, tidak mereka, bahkan banyak yang langsung dibunuh di masa jahiliyah. Nah, untuk menghapuskan tradisi itu maka ayo kamu harus bergembira mendapatkan bayi laki-laki ataupun perempuan. Untuk bayi perempuan harus adakan perjamuan, ya, adakan tasyakuran, ya, undang saudara-saudara dan tetangga-tetangga untuk makan bersama sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah memberkati anak perempuan. Ya, potonglah seekor kambing. Nah, karena anak perempuan mendapat seekor kambing, maka anak laki-laki ya 2. Karena sebelumnya kelahiran anak perempuan tidak diberi pesta apapun. Nah, maka kalau zaman sekarang anak laki-laki diberi jika lahir anak laki-laki motong 2 ekor kambing, kemudian anak perempuan memotong 2 ekor kambing juga, ya tidak apa-apa. Nah, itu malah sama berarti. Kita ini memang jangan membeda-bedakan karena jenis kelamin itu ya, tapi karena zaman sekarang ini sudah beda dengan zaman dahulu. Laki-laki dan perempuan itu memiliki fungsi yang sama. Ya. Menjadi ibu rumah tangga itu juga suatu pekerjaan yang berat. Dan itu untuk mencetak generasi yang baik ya harus seorang ibu itu harus betul-betul penuh kasih sayang dalam menjaga anak-anaknya. Nah Al-Haris kemudian Abdul Muthalib ini berdoa kepada Allah, ya Allah kalau aku bisa punya anak 10 maka salah satunya akan aku korbankan untukmu. Nah, pada waktu itu dia ngomong, bicara begitu, itu sepertinya enteng saja. Tapi ternyata kemudian setelah istrinya hamil, yang lahir laki-laki, Zubair, kemudian Diror, Mukawim, Abdul Manaf, ya, Abdul Uzza, Abbas, Hamzah, Abdullah, kemudian ada Abbad. Ternyata betul, dia punya
anak 10, maka harus dikorbankan. Ya. Kemudian yang akan dikorbankan itu ternyata adalah Abdullah. Ya. Untung dicegah, ya. Dicegah oleh banyak orang. Ya. Akhirnya diganti. Pengorbanan itu diganti dengan 100 ekor unta. Nah, anak-anak perempuannya adalah Beto, Umaymah, Arwa, Atikah, Baroh, dan Sofiyah. Ini adalah bibi Nabi. Nah, Abu Thalib ya, umpamanya dalam keluarga Abu Thalib ya. Abu Thalib ini paman Nabi yang sangat mencintai Nabi ya, dan memelihara Nabi ketika sejak masih kecil setelah Abdul Muthalib ini wafat. Nah, Abu Thalib punya anak 4, yaitu Talib, ya, namanya Abdul Manaf. Karena punya anak Talib, maka disebut Abu Thalib, bapaknya Talib, gitu kan. Kemudian ada Akil, ada Ja'far, ada Ali. Nah, di antara 4 anak ini, hanya Ja'far dan Ali yang beriman kepada Rasulullah. Talib dan Akil, ya, pada tahun pertama ya, tahun pertama Nabi berdakwah, Talib dan Akil sama dengan bapak mereka tidak mengikuti agama Rasulullah. Sekalipun demikian, mereka tidak memusuhi Nabi, bahkan bersikap toleran dan memberikan fasilitas, bahkan melindungi. Abu Thalib ini sangat melindungi Rasulullah dari gangguan tokoh-tokoh Quraisy yang lain seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, kemudian Uqbah dan sebagainya. Nah, mereka ya memang ada yang beriman, ada yang tidak, tapi tidak sampai pecah keluarga ini karena masih sangat toleran ya. Sekalipun demikian, ada saudara dari Abu Thalib yang bernama Abdul Uzza atau Abu Lahab yang memusuhi Rasulullah, bukan hanya tidak mau beriman, tapi juga memusuhi Rasulullah. Nah, Abu Lahab punya istri bernama Ummu Jamil. Dan Ummu Jamil ini sangat membenci Nabi. Dia dari keluarga Bani Umayyah. Nah, dari keluarga Bani Umayyah. Dan tadinya Abu Lahab ini sudah berbesan, mengadakan perbesanan dengan Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini punya 2 orang anak laki-laki. Nabi kebetulan punya 2 orang, punya beberapa anak perempuan. Nah, 2 orang anak Nabi yang perempuan itu dinikahkan dengan Utbah dan Utaibah, 2 orang anak Abu Lahab. Nah, karena sejak Nabi mendakwahkan ajaran agama Islam, dan Ummu Jamil ini bersama Abu Lahab ini tidak mau beriman karena mereka ajaran Nabi itu bagi mereka itu sangat berbahaya karena akan merusak tatanan yang ada. Nabi itu menggugat sistem perbudakan, monopoli, egoisme orang-orang kaya, ya. Kemudian juga prinsip-prinsip asobiah, itu semuanya itu dikritik oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan bahwa mereka yang tidak memperhatikan anak yatim dan orang-orang miskin itu ibarat mendustakan agama. Nah, tentu saja mereka tidak mau mengikuti Nabi. Nah, akhirnya mereka meminta agar anak-anak mereka itu menceraikan istri mereka itu. Nah, tentu saja sangat menyedihkan ya. Ruqayyah, istri putri Rasulullah, juga Ummu Kulsum. Ya. Nah, setelah bercerai, istri Abu Lahab ini, Ummu Jamil ini, sangat puas, itu kan. Dia merasa bahwa
tindakannya itu memaksa anak-anaknya untuk menceraikan istri mereka yang adalah putri Rasulullah, itu berarti wah sudah menyakiti Rasulullah. Ya memang Rasulullah tentu sedih melihat anaknya itu menjadi janda, ya. Diperlakukan dengan sangat kasar. Tapi kemudian perasaan puas itu hanya sesaat, ya. Karena Ummul Jamil itu mendengar berita bahwa keponakannya yang bernama Utsman bin Affan, ya, seorang Utsman bin Affan masih muda, tapi dia pandai berbisnis, ya, pandai berdagang. Jadi dia adalah seorang yang sangat kaya, ya, keluarganya pun keluarga yang sangat kaya. Nah, Affan itu bapaknya itu adalah seorang yang sangat kaya. Nah, Utsman bin Affan ini ternyata setelah mendengar bahwa Ruqayyah itu diceraikan oleh suaminya, yaitu Utbah, Utsman jatuh cinta kepada Ruqayyah, kemudian dilamar, dipinang, ya akhirnya menikah dengan Ruqayyah. Oh, tentu saja Rasulullah sangat bahagia dengan keadaan Utsman di tengah keluarga mereka. Ya, Utsman ini orang yang sangat jujur, ya, dan sangat cerdas, ya, masih muda, cerdas, dan juga pandai bisnis. Ya. Nah, dan Ruqayyah dan Utsman ini pasangan yang sangat serasi. Nah, pada masanya Ruqayyah itu adalah ya perempuan tercantik di Mekah, dan Utsman adalah seorang yang sangat tampan. Ya. Maka ada sebuah riwayat, ya, bahwa Nabi pernah memerintahkan seseorang untuk menemui Utsman, ya. Nah, tapi kok lama sekali. Biasanya untuk menemui ya jarak dari rumah Nabi ke rumah Utsman itu mungkin bisa ditempuh hanya ya pulang pergi hanya ya 1/4 jam lah, 15 menit. Tapi ini kok hampir 1 jam, ya, 1 jam itu kok. Baru kemudian datang lagi. Tapi Nabi faham itu kan. Saya tahu kamu pasti berlama-lama di sana karena memandang pasangan itu, memandang Utsman dan Ruqayyah di toko mereka, ya. Jadi yang laki-laki itu ganteng, tampan, kemudian istrinya yang perempuan Ruqayyah itu cantik, ya. Jadi banyak orang yang ya sengaja berlama-lama di toko mereka lah itu kan. Jadi memandang wah luar biasa sambil mengagumi kecantikan Ruqayyah gitu. Yaitu suatu ya wajar saja. Nah, ada juga anak Abdul Muthalib yang lain, perempuan yang bernama Arwa. Ya, ini merupakan bibi Rasulullah, ya. Bibi Arwa ini punya anak namanya Tulaib. Ya. Ada Talib, ada Tulaib. Talib itu artinya ya Talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Ya, Talib. Tulaib itu pencari ilmu yang kecil. Nah, itu Tulaib. Bahr, al-bahr itu adalah laut, tapi kalau danau buhair. Nah, jadi ada kabir, kubair. Nah, jadi kecil itu kan, sogair. Tulaib ini adalah termasuk di antara para pemuda yang ikut pengajian di rumah Arqam, ya, di Darul Arqam. Nah, pada awalnya ibunya ini Arwa tidak mau bersyahadat. Alasan dia itu masih menunggu saudara-saudara perempuan yang lain seperti Sofia, kemudian juga Ummu Baido, kemudian juga ya anak-anak Abdul Muthalib yang lain. Namun Tulaib kemudian beradu argumentasi dengan ibunya itu dan bersikeras agar ibunya itu segera mendatangi Rasulullah, mengucapkan salam serta bersyahadat di hadapan beliau. Ya karena tidak punya kalimat lagi untuk berdebat, ya Arwa menurut. Dan setelah ia masuk Islam, ia sangat gigih membela Nabi dari serangan Abu Lahab.
Nah, kemudian, nah, di tengah keluarga Khadijah juga ada problem ya. Tidak semua anggota keluarga Khadijah ini masuk Islam, termasuk menantunya sendiri yang bernama Abul As. Nah, sejak Nabi menyebarkan ajaran Islam, saudara tiri Khadijah yang bernama Naufal merupakan penentang yang sangat kejam. Sekalipun demikian, anak Naufal yang bernama Aswad ternyata masuk Islam. Nah, Naufal ini beranggapan mencurigai bahwa Aswad masuk Islam ini karena dipengaruhi oleh Khadijah. Maka Naufal membenci Khadijah. Ya, Khadijah adalah istri Nabi ya. Kemudian salah seorang keponakan Khadijah, Abu Al-As, anak dari kakak perempuannya namanya Halah. Ini Abu Al-As ini menikahi putri sulung Khadijah yang bernama Zainab. Tapi anehnya Abu Al-As ini tidak mau masuk Islam. Ya, betapa kecewanya Khadijah. Ya. Sudah menikah dengan anaknya, itu kan, tapi kok Abu Al-As ini tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Orang-orang Quraisy mengambil kesempatan, ayo memprovokasi Abu Al-As ini agar menceraikan istrinya, menceraikan Zainab. Namun Abu Al-As dan Zainab ternyata saling mencintai, ya. Kemudian kelak Abu Al-As itu masuk Islam dan menyusul keluarganya ke Madinah. Ini ketika beberapa tahun kemudian ya, ketika Nabi sudah berhijrah dan kemudian Abu Al-As ini belum masuk Islam. Setelah perang Badar, ini Abu Al-As ini berperang melawan Rasulullah, ikut di pihak Quraisy. Jadi mereka-mereka yang tidak beriman itu ya karena kesukuan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus angkat senjata juga. Maka Abu Al-As ini dalam perang Badar berada di pihak Quraisy. Dan dalam pertempuran itu Abu Al-As ditangkap oleh pasukan Rasulullah. Dan dalam perang Badar kebetulan pihak Rasulullah lah yang menang, ya, yang berjaya. Tapi kemudian ya Abu Al-As ini dibebaskan ya dengan tebusan. Tebusannya itu ya dikirim oleh Zainab, ternyata berupa kalung, ya, kalungnya Khadijah, ibunya, almarhumah Khadijah itu. Nabi ya terharu ya, menitikkan air mata ketika menerima barang yang digunakan untuk menebus Abu Al-As ini. Tapi kemudian akhirnya Abu Al-As dibebaskan tanpa jaminan ya, tanpa harus pakai uang tebusan. Dan kemudian Nabi berpesan pada Abu Al-As agar ya karena kalian beda keyakinan, maka tidak pantas ya, mereka tidak halal lagi untuk hidup serumah. Maka tolong Zainab itu dikirim ke Madinah. Nah, ketika Zainab bersama anaknya yang masih kecil ya, namanya Umaymah, naik kendaraan, naik unta, sedang ada pengawalnya satu orang. Tiba-tiba orang Quraisy itu, beberapa orang Quraisy datang dan mau menghalang-halangi perjalanan Zainab. Ada satu orang yang mengacung-acungkan tombak. Zainab sangat ketakutan dan sampai waktu itu sedang hamil ya, sampai keguguran kehamilannya itu. Kemudian, Zainab ini kemudian orang-orang Quraisy yang kasar itu, yang sedang marah itu, akhirnya ditenangkan oleh Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini
Walaupun dia itu dalam peperangan, dalam perang Badar itu adalah merupakan pemimpin Quraisy, ya. Tapi dia itu tetap bersikap fair, ya, bahwa ini Zainab ini hendak menyusul bapaknya ke Madinah. Mengapa harus dihalang-halangi? Tapi dia juga paham psikologi orang-orang Mekah yang baru saja kalah dalam perang Badar. Jadi dia menasihati Zainab agar jangan dulu pergi ke Madinah. Nanti setelah reda orang-orang Quraisy ini yang baru saja kalah dalam perang Badar ini sudah melupakan kekalahan mereka, maka silakan berangkat ke Madinah. Berangkatnya pun ya jangan di siang bolong seperti ini, kata Abu Sufyan. Hendaknya ya kalau bisa sembunyi-sembunyi, ya pakai siasat. Nah, kemudian akhirnya setelah diatur dengan rupa, akhirnya Zainab dapat menyusul keluarga Nabi ke Madinah. Nah, kemudian ya, jadi sangat tegang ya kehidupan pada waktu itu, karena suami istri Zainab yang tentu saja putri Nabi ini ya sudah berpegang kepada agama Islam, sementara suaminya belum masuk Islam. Tapi keduanya saling mencintai, ya, suami istri. Jadi walaupun mereka masih ya suami, tapi untuk sementara harus berpisah. Nah, demikian juga dengan keponakan Khadijah yang lain yang bernama Hakim. Hakim ini orang yang sangat baik, ya. Dia dan dekat dengan Khadijah. Tapi Khadijah juga kecewa, loh Hakim, kamu kok tidak mau mengucap kalimat syahadat? Rupanya dia masih nyaman dengan ya agama nenek moyangnya, atau mungkin karena teman-temannya itu masih banyak yang musyrik, ya. Hakim ini adalah anak Hizam. Hizam ini ya kakak dari Khadijah. Nah, Hakim ini seorang pedagang yang pandai juga, yang sangat berhasil. Dialah yang memberikan Zaid, ya, kepada bibinya itu, kepada Khadijah. Kemudian Zaid dihadiahkan kepada Nabi Muhammad, yang oleh Nabi Muhammad diangkat sebagai anak, ya, Zaid ibn Harithah. Nah, sementara saudara Hakim yang bernama Khalid sudah masuk Islam, ya. Jadi ada yang satu masuk Islam, satu tidak. Nah, kemudian Hakim akhirnya masuk Islam juga. Tapi setelah Fathu Mekah, ya, ketika Mekah itu sudah dikalahkan oleh Rasulullah, untuk melunakkan hatinya, ya, Rasulullah itu menghadiahkan 100 ekor unta kepada Hakim. Ya, bukan hanya kepada Hakim saja, kepada Abu Sufyan juga diberi 100 ekor unta, Muawiyah juga. Ya. Kita bisa hitung, kalau seekor unta sekarang ini harganya adalah 30 juta rupiah, ya, maka ya berapa harga 100 ekor unta itu? Ya, seperti sekitar 3 miliar, ya. 1 miliar, ya. Ya. Nah, mengapa Nabi tentu saja sedih, ya, mengapa saudara-saudaranya itu banyak yang tidak masuk Islam, ya, padahal mereka orang yang dekat dengan Nabi dan orang-orang yang cerdas, serta ya ketika dalam dialog mereka seolah-olah menerima argumen dari Nabi ini, tapi kok kenyataannya mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat juga. Nah, maka untuk menghibur Rasulullah turunlah ayat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan dapat beri petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, ya.
Tapi petunjuk itu Allah berikan kepada orang yang sudah siap menerima petunjuk. Dan dia paling tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi ya tidak berarti bahwa itu suka-suka Allah, tidak. Ini tergantung hatinya terbuka atau tidak, kan? Bagi mereka yang terbuka hatinya, maka petunjuk dari Allah akan datang. Atau bisa juga diterjemahkan, sungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang menghendakinya. Bisa juga. Jadi memang orang itu menghendaki petunjuk itu, maka Allah pun akan memberikan petunjuk. Nah, demikian juga perpecahan keluarga juga menimpa Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Kemudian langkahnya diikuti oleh istrinya yaitu Ummu Ruman dan putra-putrinya yaitu Abdullah dan Asma. Abdullah dan Asma ini anak dari almarhumah istri Abu Bakar sebelum menikah dengan Ummu Ruman. Ummu Ruman ini adalah ibu dari Aisyah. Ya, jadi ketika Nabi berdakwah itu, ya Aisyah ya tahun-tahun pertama lah, seperti tahun pertama kenabian itu Aisyah baru saja lahir. Berarti Aisyah itu merupakan generasi pertama yang lahir dalam zaman Islam, ya, termasuk Usamah bin Zaid, anak Zaid ini. Nah, walaupun Abu Bakar berhasil mengajak banyak orang masuk Islam, ya, termasuk Utsman masuk Islam itu karena diajak oleh Abu Bakar. Nah, namun ia tidak mampu mengajak anaknya yang bernama Abdul Ka'bah untuk mengucap syahadat. Bahkan Abdul Ka'bah ini sikapnya itu sangat keras kepada bapaknya. Jadi dia itu pergi dari rumah. Ya seolah-olah kehilangan anak, gitulah. Demi sebuah keyakinan, demi keimanan, ya anaknya pergi dari rumah. Nah ini jadi ya perpecahan keluarga terjadi. Nah ini walaupun anaknya tidak masuk Islam, ya, sementara Abu Bakar ini seorang juru dakwah yang sangat gigih, ya, sahabat Nabi yang sangat setia dan banyak membantu Rasulullah, ya, dan membebaskan para budak yang beriman. Nah, tapi untuk anaknya sendiri, ya dia tidak mampu untuk mengislamkan Abdul Ka'bah. Apakah lalu kemudian kita akan mengatakan, loh, itu anaknya sendiri aja tidak mau beriman kok kamu mau mengajak-ajak orang lain, ya tidak, ya tetap tidak ada yang salah dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar ini. Maka kalau kita lihat ada seorang guru atau seorang ustadz, ya, yang ya mungkin saja ada 1-2 anaknya yang nakal, itu kan. Jangan lalu kemudian setiap kali sang guru ini menyampaikan sesuatu, kemudian tidak mau kita dengarkan. Wah, nasihati anaknya aja nggak bisa kok, dia mau menasihati orang lain. Nah itu kita tidak boleh bersikap seperti itu, karena orang itu pasti beda-beda. Nabi Nuh, beliau sangat orang yang sangat sabar, ya, dan sangat mencintai keluarga, tapi tak seorang pun anaknya yang mengikuti jejaknya. Istrinya pun tidak. Apakah lalu kemudian Nabi Nuh ini gagal? Oh ya, bukan begitu. Kemudian kita, udah usah mencontoh Nabi Nuh, ya tidak, itu kan. Dia tetap seorang Rasul.
Nah, di antara keluarga yang sangat terkenal di Mekah itu adalah Bani Makhzum. Abu Jahal itu adalah dari Bani Makhzum, termasuk Khalid bin Walid itu adalah dari Bani Makhzum. Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum. Jadi termasuk ibunya Abdullah, ya. Jadi istrinya Abdul Muthalib yang nanti kelak melahirkan Abdullah, ya, juga melahirkan Abu Thalib yang bernama Fatimah, itu berasal dari Bani Makhzum. Ya, walaupun Nabi sudah dihibur oleh Allah ya dengan ayat tadi ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai. Tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada yang ia kehendaki sesuai dengan kesiapan orang tersebut. Nah, tapi bagaimanapun juga ketika melihat keluarganya itu tidak mau beriman kepadanya, bahkan kemudian memusuhi, ya Nabi tentu saja sebagai manusia tetap sedih. Jadi Nabi dalam berdakwah pun ya kadang berhasil, kadang gagal juga. Nah, jadi tidak berarti Nabi itu sudah dibantu oleh Allah. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi itu pasti sukses gitu kan? Oh tidak, karena kita sering kan ketika melakukan sesuatu kita menasihati seorang gitu, kemudian kita mengatakan Nabi aja sabar, ayo kamu menghadapi anakmu, menghadapi istrimu, kamu harus sabar. Itu Nabi itu kan juga sabar. Kok jawabannya benar? Itu kan Nabi kan dibantu oleh Allah. Oh tidak, ya. Nabi juga bisa melakukan kesalahan. Nah, Nabi juga pernah sebel juga sama orang, gitu kan? Jadi hal-hal yang manusiawi kayak itu tetap ya. Nabi melakukan peperangan pun pernah kalah juga. Artinya kita tidak dibenarkan ya kalau mengatakan bahwa ya Nabi sukses itu kan karena dibantu oleh Allah. Seolah-olah kita mengecilkan ya perjuangan Rasulullah. Padahal ya kita lihat ini kepada keluarganya pun tidak semua keluarganya itu beriman. Nabi Nuh kurang apa hebatnya dalam berdakwah. Tapi yang ikut beriman hanya sedikit. Nabi Isa, wah luar biasa, dia bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Kemudian bisa menurunkan, bisa mohon pada Allah agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Tapi pengikutnya ya ternyata hanya 12 orang ya, selama bertahun-tahun. Maka kalau kita mengadakan pengajian yang hadir kok cuma 8 orang ya, sholat subuh, masjidnya gede, ya, luas, ternyata yang hadir sholat subuh cuma 8 orang, gitu kan. Mengadakan pengajian yang datang cuma 5 orang, tidak usah berkecil hati. Ya. Siapa tahu yang 5 orang itu bagikan hawariyun, orang-orang hawari, orang-orang yang setia kepada Nabi Isa. Jadi mereka itu adalah bagian sahabat-sahabat Nabi yang setia. Nah ini Haris ini adalah anak pertama dari Abdul Muthalib. Nah dan anak Haris ini bernama Abu Sufyan. Ini beda dengan Abu Sufyan yang merupakan pemimpin Mekah ya. Jadi ada 2 orang Abu Sufyan ini. Nah, Nabi berharap Abu Sufyan ini mau menerima dakwahnya karena ia sahabat dekat Nabi sejak kecil. Tapi yang terjadi justru perpecahan di antara mereka.
Abu Sufyan lama-kelamaan semakin menjauh, ya, mungkin karena pengaruh paman mereka, yaitu Abu Lahab ini. Ya, jadi ya ini adalah kawan sejak kecil ya, yang sudah sangat mengenal. Gitu. Ya, ternyata kok malah memusuhi gara-gara Nabi itu berdakwah. Jadi sesuatu yang baik juga tidak semua orang itu akan ikut. Ya, orang ada banyak juga yang kemudian justru memusuhi. Gitu kan. Padahal yang kita sampaikan ini kebaikan. Ya. Jadi wajar saja kalau dakwah kita mengajak kepada keadilan, ya, agar kita mendapatkan keadilan itu kan baik. Gitu. Agar kita itu memerangi kezaliman itu kan baik. Tapi kemudian kok justru dimusuhi. Ya, anas wa'ada mujahidu. Manusia itu memusuhi hal-hal yang tidak dia ketahui. Kemudian ada ya seorang bibi Nabi ya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Ya. Atikah ini menikah dengan Abu Umayyah dari klan Bani Makhzum. Nah, dari pernikahan ini dia punya anak bernama Abdullah dan juga Zuhair yang merupakan sepupu Nabi tentu saja karena dia anak dari bibi Nabi ya. Ya sayangnya Abdullah bin Abu Umayyah sangat keras menentang dakwah Nabi, bahkan ya dalam sebuah majelis Abdullah bin Abu Umayyah ini menjelek-jelekan Nabi. Nah, berbeda dengan Zuhair yang walaupun tidak masuk Islam, namun sikapnya jauh lebih lunak. Nah, kemudian Abu Umayyah ini punya istri yang juga bernama Atikah. Tapi Atikah yang lain, bukan Atikah binti Abdul Muttalib. Nah, anaknya itu perempuan yang sangat cantik jelita. Namanya Hindun. Dan usianya 19 tahun. Wah, sedang mekar-mekarnya ini. Dan baru saja menikah dengan lelaki dari keluarga Makhzum juga yang bernama Abdullah bin Abdul Asad. Nah, mereka berdua itu punya anak yang bernama Salamah. Maka Abdullah bin Abdul Asad dipanggil Abu Salamah, Bapak Salamah, Bapak si Salamah. Hindun kemudian dipanggil Ummu Salamah, ibu dari Salamah. Pasangan ini juga ya, Abdullah ini orangnya tampan, ya. Kemudian Hindun juga cantik. Mereka menjadi kebanggaan keluarga. Namun mereka keluarga Bani Makhzum ini cemas ketika mengetahui Abu Salamah ternyata masuk Islam, mengikuti agama Muhammad. Padahal kekuraisyan ya mereka itu Bani Makhzum ini bersaing dengan Bani Abdul Muttalib ya. Nah, sementara yang terjadi adalah anggota keluarga mereka kok mengikuti seorang nabi yang datang dari keluarga Abdul Muttalib. Nah, jadi mereka gengsi keluarga itu ya terganggu. Nah, Ummu Salamah diprovokasi oleh kaumnya ini agar bercerai dari suaminya. Tapi bukannya menceraikan suaminya, ya justru semakin lekat dengan suami dan malah tambah mencintai suaminya karena dia sendiri sangat cocok dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, kemudian juga ya ini banyak sekali dalam keluarga ini ya. Memang agak kita untuk menghafal pohon keluarga ini jadi memang agak sulit, harus terus-menerus membaca. Oh, mana tadi? Ya. Nah, kemudian dari Bani Adi juga ada sebuah cerita gitu kan.
ada seorang yang bernama Nufail, ya. Nufail ini punya 2 orang istri, yaitu Amir dan Khotob. Khotob ini dari namanya itu sudah jelas, ya. Nanti punya anak yang bernama Umar, namanya Umar bin Khotob. Jadi ini bapaknya Umar. Nah, setelah Nufail wafat, ya, anaknya ini Amir menikahi ibu tirinya, yaitu ibu Khotob ini. Ini masih masa jahiliyah. Ya, jadi pernikahan ketika umpamanya ya bapak saya punya 2 orang istri, ya, ketika bapak saya meninggal, saya karena lebih tua dari janda bapak saya menikahi janda bapak saya itu. Jadi hukum pernikahan itu belum diatur sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an itu. Nah, kemudian lahirlah Zaid, seorang anak laki-laki yang bernama Zaid, maka dinamakan Zaid bin Amir. Jadi Zaid adalah adik kandung Khattab, namun lain bapak. Mereka kakak beradik. Dan Zaid ini seorang penganut tauhid, ya, dia pemeluk agama Ibrahim. Sementara Khattab penyembah berhala. Keduanya tidak akur. Nah, Zaid sering mendapatkan perlakuan kasar dari Khattab, diusir dari rumahnya. Dia tinggal di daerah yang tinggi itu, dekat ya sekitar daerah-daerah seperti di Jabal Nur, gitu kan, nah, di luar kota Mekah. Nah, bahkan Khattab itu mengupah beberapa orang itu agar menghalang-halangi Zaid kalau mau masuk kota Mekah. Nah, kelak nanti Zaid ini pergi ke Syam, ya, ke Mosul, kemudian ke Damaskus, ya, untuk belajar agama Nabi Ibrahim. Dan kemudian dia tewas terbunuh dalam perjalanan pulang. Nah, oleh Nabi dikatakan bahwa ini Zaid ini kelak nanti dibangkitkan di hari kiamat itu seorang diri, ya, karena dia belum mendapatkan seorang nabi, itu kan, jadi dia akan dibangkitkan seorang diri. Ya, nah Khattab punya anak bernama Umar yang menikah dengan Zainab. Istrinya Umar bin Khattab ini adalah saudara dari Utsman bin Maz'un. Nah, Utsman bin Maz'un ini seorang ya sama dengan Zaid bin Amir itu kan, seorang yang zahid, ya. Dia banyak beribadah, orang yang soleh. Nah, walau musyrik, Umar dikelilingi keluarga yang sudah menjadi pengikut Nabi, ya, seperti adik Umar, Fatimah, menikah dengan putra Zaid yang bernama Sa'id bin Zaid. Nah, jadi ya Umar memusuhi adiknya, tapi kemudian ketika dilihat adiknya itu membaca surat Toha yang sangat indah itu, maka akhirnya Umar pun masuk Islam. Nah, ada seorang bernama Umayyah bin Khalaf, ya, dari keluarga Bani Adi ini. Dia musuh besar Islam. Saudaranya bernama Umayyah. Umayyah ini ya yang menyiksa Bilal, Nah, Ubay bin Khalaf ini saudara Umayyah itu suatu hari mendatangi Nabi sambil membawa tulang unta itu yang sudah kering dan sudah rapuh itu. Kemudian mengatakan kepada Nabi itu, "Hei Muhammad, buktikan kalau Tuhanmu itu dapat menghidupkan tulang ini kembali." Dia berkata itu dengan sinis, ya, sambil tertawa. Kemudian tulang itu diremukkan, terus dilemparkan ke muka Nabi itu. Wah, perlakuan mereka sangat kasar, ya. Nah, setelah itu turunlah wahyu dalam surat Yasin, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan merupakan asal penciptaannya.
Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Katakanlah, hai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui setiap makhluk. Nah, demikian para peserta yang terhormat tentang peliknya mengatur keluarga, permusuhan, perpecahan di kalangan masing-masing keluarga di suku Quraisy ya, karena dakwah dari Nabi ini. Ada sebagian anggota keluarga yang beriman, kemudian ada keluarga yang masih kafir ini memusuhi mereka yang beriman, ada juga yang toleran dan lain sebagainya. Tapi sedikit banyak memang menjadikan hubungan antara keluarga ini menjadi tidak baik ya. Sampai kemudian terjadilah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya sampai akhirnya mereka semua kemudian mendapat petunjuk ketika Nabi sudah menguasai kota Mekah lewat Fathu Mekah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Nadia. Barangkali ada pertanyaan Mbak Nadia ya. Silakan. Terima kasih atas penjelasannya, sangat menarik Bapak Abdul. Terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir. Di sini ada Pak Aris Klining, Pak Bambang, Ibu Dewi Hisyam, Yang Hayatun Masudi, Om Hendro Sunarso, Pak Istiqlal, Mbak Jihan, Bu Husnul Fatimah, Mas Plat Soka, Ibu Maryam PKU Seruang, Mas Nana Al-Aing, dan kawan-kawan di Masjid Baitur Rahman, Eyang Hisyam, Pak Parnowo, Pak Rahman, Pak Subira, Om Wes, dan Pak Masudi. Sementara belum ada pertanyaan, bagi hadirin yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau juga bisa raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Oh, ini ada yang Japri, kakak Nadia, Mbak Nadia. Ini, oh, kok saya ya tidak di. Ya, Pak Ustadz, di antara mereka yang masuk Islam menjadi pengikut Rasulullah, kebanyakan dari generasi tua atau generasi muda. Terima kasih. Oh ya, terima kasih atas pertanyaan ini. Ya, memang kenyataannya ketika Nabi berdakwah itu, para sahabat yang mengikuti Nabi itu kebanyakan anak-anak muda ya. Bahkan ketika Nabi perang Badar itu, walaupun jumlah pasukan Nabi itu sepertiga dari jumlah pasukan Quraisy, pasukan Nabi itu hanya 300 pasukan, ya, 300 orang, sementara Quraisy itu 1000. Itu pasukan Rasulullah berhasil mengalahkan pasukan Quraisy. Mengapa? Karena 300 orang ini muda-muda semua. Jadi tenaganya masih full. Sementara dari pihak Quraisy ini, wah, banyak orang-orang tua itu seperti Umayyah yang sudah gendut gitu kan, kemudian Abu Jahal itu, mereka baru aja melakukan perjalanan jauh gitu kan. Jadi sangat bisa masuk di akal ya, Rasulullah itu bisa menangkan pertempuran itu. Dan dalam hal ini seperti kita lihat ya, seperti Hamzah, walaupun dia itu paman Nabi ya, tapi usianya itu jauh lebih muda daripada Nabi ya. Nabi usia kenabian itu sekitar ya 40, sementara Hamzah itu baru berusia 25. Kemudian juga apalagi seperti Ali, Ali itu masih ketika masuk Islam itu baru berusia sekitar 7 tahun. Ja'far bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Itu usianya masih sekitar 25 tahun, 25 tahun, usia 20 tahun. Jadi mereka anak-anak muda, betul-betul muda, dan memang biasanya yang
senang mengikuti ide-ide yang baru, pembaharuan, itu adalah anak-anak muda. Sementara orang tua itu kan nggak mau berubah, itu kan sudah nyaman ya, sudah zona nyaman ya. Gua apa temen, gua angel-angel temen lah. Kalau anak-anak muda tidak, mereka, ini ada yang menarik ini lebih masuk akal ini. Mereka pasti akan berubah, gitu kan. Jadi maka tidak mengherankan ketika Nabi menyampaikan gagasan tentang tauhid, bahwa yang namanya Tuhan itu bukan yang berupa batu itu kan, tapi yang namanya Tuhan itu ya yang ada di sana, gitu kan, yang mengatasi segalanya, tidak bisa dilihat dengan indera. Itu bagi anak-anak muda itu, wah ini menarik ini yang disampaikan oleh Rasulullah ini, sehingga lebih banyak ya yang ikut Rasulullah ini adalah dari generasi muda. Sementara bapak-bapak mereka ini justru kerepotan ya. Mereka udah memimpin untuk menentang Nabi, ternyata anak-anak mereka sendiri yang ikut ajaran agama Nabi. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya, Bapak Ibu. Oke, Om Hendro ya, mau bertanya Om Hendro ya? Boleh. Oke, silakan Om. Assalamualaikum Mas Ustadz. Assalamualaikum Mas Ustadz. Oh, waalaikumsalam. Yeah. Saya pernah bertanya dan mendapat jawaban bahwa apabila seorang ayah anaknya tidak seiman, artinya anaknya tidak mengikuti seiman, tidak Islam gitu. Apakah benar bahwa antara anak dan bapak itu putus hak waris? Gitu. Jadi si bapak tidak bertanggung jawab terhadap waris anak, kalaupun ada pemberian bukan waris tetapi hadiah. Bagaimana kebenarannya Mas Ustadz? Mohon pencerahan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Hendro atas pertanyaannya. Memang ada ayatnya dalam Al-Quran itu. La yarisul muslimu al-kafiru walal kafiru al-muslimah. Ini ayat apa hadis ya. Tapi yang jelas itu memang sebuah dalil, sebuah nas yang digunakan dalam persoalan hak waris apabila bapak, ada seorang bapak umpamanya kafir, anaknya sudah beriman, maka sang anak tidak mendapatkan warisan dari sang bapak. Demikian juga sebaliknya. Nah, persoalannya begini Om Hendro, itu yang ya kita harus terbuka itu kan. Apakah sekarang ini masyarakat ya yang Nasrani itu, orang Kristen itu adalah orang kafir. Nah, mereka kan beriman, mereka kan beragama, gitu kan? Tidak menyembah berhala. Zaman dulu, zaman Nabi itu yang disebut kafir itu para penyembah berhala itu. Nah, itu. Sementara orang Yahudi dan Nasrani itu adalah ahlul kitab. Mereka beriman. Bahkan dalam surat Ali Imran itu, wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billah. Jadi orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani itu ada yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan beriman kepada kitab yang turun kepadamu wahai Muhammad, wa ma unzila ilaihim, dan kitab yang diturunkan kepada mereka. Kemudian la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, dan mereka tidak mengubah-ubah ajaran agamanya itu demi kepentingan jangka pendek ya, kepentingan sesaat. Jadi artinya apa? Dalam keyakinan saya ya, Mas Hendra, orang-orang Kristen itu adalah orang beriman. Orang Yahudi, ya, orang beriman. Jadi
mereka bukan orang kafir yang sebagaimana disebut seperti orang-orang Quraisy itu, yang kemudian mereka itu orang kafir di masa Nabi itu memusuhi Nabi. Bukan hanya mereka itu tidak beriman kepada Allah saja, tapi memusuhi, gitu kan, melakukan tindakan yang mengganggu Nabi. Sementara kaum Nasrani, ya kalau orang Yahudi ada yang bermasalah dengan orang Islam ya, ya itu lain hal. Tapi ada orang-orang Yahudi ortodoks yang taat berpegang kepada ajaran agama mereka, dan itu mereka itu dalam banyak hal termasuk orang-orang yang beriman. Begitu, Om Hendro. Jadi kita tidak bisa memilah-milah semuanya ya, tidak menggebyah-uyah. Laisu sawa. Oke, matur nuwun Mas Ustaz. Matur nuwun. Ini kedatangan tamu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Waduh, ya para politisi ya. Oke ya. Selamat berjuang. Dari Buayan. Ya, matur nuwun. Ya, matur nuwun. Oke, baik. Ini sudah lewat dari pukul 8:30. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Husnul Khotimah. Mau tanya, kalau Hindun istrinya Abu Sofyan yang ibunya Muawiyah itu dari Bani apa ya? Oh, itu dari Bani Umayyah ini, Hindun ini. Jadi dia itu anak dari Uqbah. Uqbah itu adalah salah seorang panglima perang dalam perang Badar. Yang ketika perang tanding itu dia berhadapan dengan Hamzah, terbunuh oleh Hamzah itu. Maka Hindun itu marah ya, mendendam karena bapaknya itu mati di tangan Hamzah. Padahal tidak perlu dendam ya, karena itu dia pembunuhan itu terjadi di medan perang ya, sehingga Hindun itu kemudian mengupah seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Hindun yang ini ya, ini banyak yang namanya Hindun ya. Hindun yang ini adalah dari Bani Umayyah. Ya, terima kasih Mbak Bu Husnul Khotimah. Baik, langsung saya akhiri ya Mbak Nadia ya, nanti Mbak Nadia yang menutup. Kita akhiri dengan membaca doa bersama ya, agar kita bersyukur kepada Allah atas kesehatan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga agar kita bisa menggunakannya untuk memperbanyak amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan dal maut hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang menarik, mencerahkan, dan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasul. Ya, jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada para peserta di sini. Wah, ada Mas Nana setia, ada Pak Istiqlal. Assalamualaikum Pak Istiqlal, Mas Hendro Sunarso, yang sedang rapat partai itu ya. Luar biasa. Kedatangan tamu Mas. Oh ya, ada Pak Guru, Pak Subira, Ustadz Ade Hamid, Pak Parnowo, Eyang Hayatun, semoga tetap sehat. Oh, Mas Kuat, Mas Kuat Abu Asmuni, alhamdulillah. Ada Eyang Hisam juga. Ya, kemudian Mbak Bu Husnul Khotimah, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Dewi Hisham, Pak Bu Jihan,
Om Wes, wah ini gagah sekali ini pakai seragam HW ini. Bu Maryam, Pak Umar Tasdik, dan Bu Nafi Agustina. Apa kabar Bu Nafi? Terima kasih semuanya. Saya izin pamit. Terus. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.